siapkan catatannya. Ya mungkin hatinya sekarang merasa berat, pikirannya banyak kemana-mana, mungkin sedang buntu atau mungkin lagi burn out, lagi capek, lagi jenuh, curhatin semuanya di sini. Insya Allah bersama dengan Teh Garlica atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sama-sama menggali supaya kita bisa lebih pelan. Assalamualaikum Teteh. Masya Allah. Teteh, alhamdulillah ini banyak banget ya audiensnya. Masya Allah banyak. Luar biasa Teteh. Mungkin boleh Teh disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi lagi kita lihat judulnya, apa judulnya? Mencari arah. Kayak Dora ya. Tahu kartun Dora? Dora di Explorer ya. Mencari arah. Kemana kita gitu kan ya? Ya. Ada yang merasa lagi di fase ini enggak? Lagi bingung, ini teh kuduna kemana sih? Kaditu salah, ya. Udah nyoba ke kaditu salah, kadia salah. Udah nyoba ini salah, itu salah. Ada yang lagi di fase itu? Udah berapa lama? Kesini salah, kesitu salah. Nyoba ini salah, nyoba itu salah. Oh Masya Allah udah bertahun-tahun. Capek gak? Capek. Capeknya karena apa? Kesel? Tekanan batin? Naon deui? Capeknya karena apa? Banyak. Capeknya ke siapa? Diri sendiri. Terus ke siapa lagi? Orang yang menyakiti ke suami cenah. Ih Masya Allah, suami saya mah insya Allah bagus, soleh. Amin atuh ya. Ulah, tapi cuma ada satu suami saya ya, jadi udah habis stoknya ya. Sebelum panjang lebar, seperti biasa, saya akan bertanya hal yang selalu saya ulang di awal kajian, karena itu kunci buat saya ya, kunci teman-teman bisa mengikuti kajian ini dengan smooth, dengan lebih dalam. Saya mau tanya boleh? Teteh-teteh, ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Sehat? Badan mah sehat, terus apa yang nggak sehat? Saya baru mau nanya udah mandiri ya. Hati gimana hati? Sakit. Galau, apalagi? Oh, depresi. Kalau depresi mah bikin jadwal sama saya ya. Kita harus ketemu personal. Sekarang saya mau nanya lagi, tapi saya minta sebentar teman-teman semua di sini kita merem, oke? Yuk, kita merem sebentar. Kita merem. Saya mau tanya lagi, boleh teman-teman ibu-ibu jawabnya. Teman-teman ibu-ibu semua yang ada di sini, apa kabarnya hari ini? Coba lebih dirasa hatinya. Dan ulang pertanyaan yang tadi, tanya ke diri sendiri yang lebih dalam.
Boleh dibuka matanya. Saya selalu ngasih pertanyaan ini. Dan saya pun kalau ngelakuin ini buat diri sendiri, walaupun pertanyaannya udah tahu, tapi rasanya pasti berbeda setiap harinya. Ya. Tadi pas ditanya buka mata, sama pas ditanya merem, rasa ngejawabnya beda enggak? Apa bedanya? Kerasa jawaban yang lebih jujur dari hati, yang buka mata atau yang merem? Kenapa kalau merem bisa lebih jujur? Kenapa kalau buka mata enggak? Karena hati tidak bisa dibohongi. Kenapa kalau buka mata berarti hatinya dibohongi? Kenapa? Kenapa kalau merem kayaknya bisa rasa banget apa yang kita rasa? Kenapa? Fokus. Kenapa kalau buka mata nggak fokus? Terlalu banyak apa? Yang kelihatan. Kalau banyak yang kelihatan, terus kenapa nggak bisa jujur? Apa? Itu. Jadi di hidup kita itu nggak ada aturan tertulis tentang ini ya. Tapi ada aturan yang sepertinya aturan itu sering banget dikasih sama orang sekitar kita. Mungkin sejak kita kecil ya. Kalau ditanya kabar, kamu harus jawabnya alhamdulillah baik ya. Gitu kan? Itu tuh kayak jawaban template. Makanya kalau ditanya, resep keluarnya gitu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Karena keseringan agak keharusan jawab kayak gitu. Dan pada akhirnya jawaban yang di mulut sama nggak sama yang di hati? Tadi kerasa nggak pas ngejawab matanya kebuka, rame jawabannya ya. Alhamdulillah sehat deh. Wah dari situ banyak, dari sini banyak ya. Pas merem ada yang menjawab tapi nggak serame pas buka mata. Ya, karena pas buka mata kan, wah aku tahu di sebelah aku ada orang, kanan aku ada orang, kiri aku ada orang, oh di belakang aku ada mertua, oh di depan aku ada orang tua, ya, oh sebelah aku ada teman aku, nggak mau orang lain tahu, gitu kan? Ya. Jadi kita selalu berusaha terlihat baik, ya. Tapi pas merem nggak kelihatan, yang kerasa cuma aku, ya. Dia sama Allah. Pas merem baru tuh merasa hanya apa? Kegertak hatinya ya. Nahannya kok kencang ya. Dari depan kelihatan, dari saya kelihatan. Ini baru saya tanya apa kabar, belum mulai materinya, belum mulai narapinya. Tisunya ada yang udah dipakai. Ya. Nahan kencang ya. Dan ketika merem memang kita bisa sangat merasakan apa yang kita rasa. Gak kelihatan sekitar. Ya. Jadi jawaban yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya ketika kita merem. Ya. Karena tuntutan itu harus terlihat baik-baik aja. Harus selalu terlihat oke. Harus senyum. Padahal mungkin saat ini kita lagi gak bisa senyum. Di Islam senyum itu ibadah. Tapi buat Allah memaksakan kita senyum, kalau itu pada akhirnya jadinya zolim, kan dosa ya. Paksain senyum, mulutnya senyum, di sini ya. Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah
keluarga aku mah baik, harmonis, suami aku mah gede bager. Alhamdulillah ngebantu rumah, ngebantu urusan anak. Orang bisa kita bohongin. Yang nggak bisa kita bohongin siapa? Hati dan Allah. Alhamdulillah aku baik. Dalam hati ayat merentok kan? Yakin Cak, gitu kan? Enggak, kan kamu lagi sedih. Enggak, kan suami kamu enggak gitu. Ya. Dan udah seberapa sering kita ngebohongin diri kita hanya untuk terlihat baik-baik aja di depan orang. Baru seminggu ngelakuinnya alhamdulillah ya. Oh udah sebulan, oh nggak tahu kayaknya udah bertahun-tahun. Karena dari kecil aku selalu dituntut pokoknya harus kelihatan baik. Tong ngerakeun mama itu kan. Batur mah ulah nyaho ya. Rumah tangga kamu teh kumaha, kondisi kamu teh kumaha, nggak usah orang lain mah nggak usah tahu. Malu atuh ya. Nanti apa kata orang? Ya. Dan yang bikin hidup kita capek karena selalu memikirkan apa kata orang. Nanti orang nilai apa? Coba tuh rumah, ya. Capek kan? Ya. Kapan terakhir teteh ibu ngasih ruang, ngasih waktu diri kita buat jujur sama apa yang kita rasa? Lebih sering ngasih ruang, ngasih kesempatan diri kita buat ngerasain apa yang kita rasa, atau lebih sering ngomong enggak, aku mah nggak apa-apa, enggak, aku mah baik-baik aja, enggak, kuat, ya, ngomong ke diri sendiri gitu kan, enggak, aku kuat, ya, ngomong ke diri sendiri sering banget, kuat, nggak apa-apa, kan emang dia orangnya kayak gitu, kan di bahuluna kayak gitu. Nggak apa-apa kuat, udah biarin udah ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, udah kuat, nah sih begitu aja dirasa, ya, wah panjang, ngupahan mana gitu kan, nggak apa-apa, nggak usah nangis, nggak usah nangis, nggak nangis, jangan nangis, ya. Nanti orang lihat nggak boleh, ya, sering ngelakuin itu. Capek. Jadi yang bikin kita capek apa? Berat sama apa pendapat orang, berat sama apa penilaian orang. Ya. Kayak yang pernah saya contohin, saya lupa di kajian mana. Itu kejadian simpel, tapi itu selalu ingat. Saya pernah mau beli casing HP. Saya lagi meeting sama tim, buka-buka Shopee gitu kan ya. Yang lucu casing HP-nya. Saya nanya ke suami, yang bagus nggak casingnya? Aku mau ya. Ya suka tuh kalau suka beli, gitu kan? Terus ya udah check out, udah mau di check out, terus nggak jadi kan? Kenapa? Gambarnya Mario Bros. Nanti kata orang apa ya? Kalau aku pakai casing gambar Mario Bros. Namun coba tuh bisa budak leutik, menisok imut, nggak jadi ah. Dan suami saya langsung jawab, kamu terpira casing, mikirin pendapat orang. Kamu suka nggak casingnya? Suka, ya udah beli. Tapi nanti kata orang apa? Emang kenapa? Kalau orang ngomong macam-macam, emang kenapa? Kan kamu yang suka kan? Ya udah beli. Itu tuh keinget banget. Berarti saya pun ada kan fase-fase itu kan. Dan kita kan dari hal-hal sepele ya. Bagus lah ya bajunya. Ya nanti kata orang apa ya? Gitu kan? Nanti kata orang ini mantas diri. Gitu kan? Ya. Itu dari hal sepele. Ya. Kenapa kita berat banget sama omongan orang? Dan sejak kapan kita dibebani dengan pendapat orang lain? Sejak kita kecil, ya, teteh-teteh, ibu-ibu,
Selama sekolah belajar ngejar nilai yang bagus, buat apa? Sudahkah di level karena Allah senang sama orang yang pintar, yang banyak ilmunya, atau sir dicap bodoh sama orang lain, takut dibandingin sama orang lain, ya. Nanti kata mama apa, ya? Coba flashback ke belakang. Kita deg-degan kalau ulangan, deg-degan banget karena harus dapat nilai bagus. Niatnya apa nilai bagus? Supaya kata orang, aku pinter, aku hebat, ya. Lillahi ta'alanya di mana teh? Makanya sekedar ulangan deg-degannya. Amin-amin kan deg-degannya. Nanti kalau nilai jelek gimana? Nanti aku dibilangnya payah. Nanti aku dibilangnya ini, dibilangnya itu. Itu kan? Makanya gimana caranya bisa dapetin nilai yang gede? Mau nyontek, mau apa terserah. Karena yang orang tua tuntut dari kita pun nilainya gede ya. Harus ranking ya. Gak pernah ditanya proses belajarnya gimana. Gak pernah ditanya gimana sekolahnya nyaman gak, ya. Gimana kerjanya nyaman gak, gimana di rumah jadi istri nyaman gak. Enggak kan? Kapan terakhir kita ditanya tentang apa yang kita rasa? Yang selalu orang tanya adalah goals, ya. Anak sehat, rumah rapi, keuangan aman, ya kan? Yang dituntut itu semua kan? Pernah kita ditanya tentang apa yang kita rasa? Coba ingat-ingat. Kapan terakhir teteh-teteh, ibu-ibu ditanya sama orang lain siapapun itu? Apa yang kamu rasa? Sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai pelajar, sebagai apapun peran yang lagi kita jalani. Pernah ditanya tentang itu? Enggak? Itu yang bikin kita akhirnya melakukan peran apapun, tujuannya penilaian orang. Dan itu yang capek. Jadi kenapa kita mau kayak susah banget, ini arahnya kemana sih? Ini harusnya gimana sih? Karena terlalu banyak ekspektasi orang yang harus kita penuhin. Ya, ada berapa banyak orang di sekitar kita? Orang tua, mama, papa, kalau yang udah nikah mertua, suami, saudara kandung, berapa banyak ekspektasi mereka yang harus kita penuhin? Ya. Kalau aku gini nanti kata mama gagal. Kalau aku gitu nanti papa gak bahagia. Kalau aku gini nanti orang bilang apa? Ya. Capek. Ya. Sampai akhirnya kita aja gak tahu apa yang kita pengen. Sampai akhirnya kita aja gak tahu apa yang kita rasa. Coba saya pengen teman-teman semua di sini buka handphonenya, buka kamera selfie-nya. Yuk, buka. Udah dibuka? Teman-teman foto selfie saat ini. Foto, sok singgarelis. Mau kieu gayana boleh. Mau rada punya manyun boleh. Sok foto. Nanti kita foto lagi setelah terapi. Biar teman-teman bisa lihat, ya. Sok foto. Rada miring saeutik kieu boleh. Rada kieu tanganna kita boleh. Sok foto. Udah? Sekali aja banyak-banyak.
Memorita habis. Udah? Sekarang tetap buka kamera selfie-nya. Lihat wajah kita. Lihat muka kita, lihat banget muka kita. Lihat. Lihat benar-benar pakai hati yang paling dalam, lihat wajah kita. Benarkah kita bahagia? Benarkah kita udah tahu arah tujuan hidup kita? Benarkah kita udah secantik make up yang kita pakai? Atau make upnya cuma nempel doang? Sok lihat, paling dalam lihat. Lihat matanya, lihat senyumnya. Masihkah teteh-teteh kenal sama orang yang ada di kamera itu teh? Atau saking terlalu sibuk menuhin ekspektasi orang lain, menuhin penilaian orang lain, sampai teteh-teteh lupa tentang orang yang ada di kamera itu. Kapan terakhir teteh-teteh tulus senyum? Kapan teteh-teteh terakhir melihat senyum yang manis, yang benar-benar yang Masya Allah ya, senyum aku manis. Atau sekedar senyum aja takut. Lihat lebih dalam. Tanya sama orang yang ada di kamera itu, apa kabar sih hubungan kita dengan Allah? Sudah sedekat apa kita hubungannya sama Allah? Atau kita hanya sering ngomongin tentang Allah, Allah katanya baik, Allah katanya maha bijaksana, Allah katanya maha penyayang, tapi kita jarang ngobrol sama Allah. Kita jarang curhat sama Allah. Karena untuk sekedar berdoa dan sekedar curhat aja takut ya. Banyak kan orang yang buat berdoa aja takut kan. Ada Allah mah nggak pernah ngabulin doa. Ada Allah mah nggak sayang sama aku. Ada apa atau aku mah hidupnya kayak gini? Di mana Allah? Katanya Allah sayang. Kapan terakhir kita ngobrol sama Allah? Ngobrol semuanya yang bahkan orang lain gak ada yang tahu tentang obrolan itu, tapi kita cuma berani ngomongnya sama Allah. Kapan terakhir deh? Atau kita terlalu takut berharap sama Allah? Boleh disimpan kameranya. Sering dengar kalimat harus sabar, harus sabar ya. Kalau dikasih ujian harus sabar, tarimakeun ya. Kita bukan sulit bersabar, kita hanya sulit bersyukur. Karena di otak kita, aku akan bersyukur kalau dikasih gaji 2 digit, dikasih rumah besar, dikasih suami ganteng, dikasih rumah mewah, mobil bagus ya. Padahal ya pakaian kita pakai, saya dari tadi perhatiin gak ada yang kerudungna pink, bajuna hejo, rokna koneng, gak ada. Saya lihat dari tadi semua pakaiannya senada, semua pantas. Artinya teteh masih bisa hidup dengan baik, ya kan? Tahu kalau ke masjid pakai apa, tahu harus bersikap gimana.
Bersyukur nggak dengan hal itu? Kadang kita lupa ya untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Ya, dari rumah ke sini lancar, alhamdulillah. Ya, bisa bangun lebih pagi karena semangat mau datang kajian. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah dimudahi ya Allah, Allah. Sebesar itulah syukur kita. Sampai jam segini aja, ada berapa banyak syukur yang keluar dari mulut kita? Atau seringnya akan bersyukur kalau kita dapat apa yang kita mau, ya. Padahal banyak hal yang Allah kasih, mungkin bukan yang kita minta, ya. Tapi itu pasti yang terbaik dari Allah. Dikasih sabar, dikasih mau dandan, ya. Kan banyak kan orang di luar sana ya, yang udah compang camping, yang udah nggak mau dandan, ya. Teteh mau datang ke masjid, alhamdulillah, karena banyak orang. Saya sering aja datangin ke kajian, ngapain? Bosan. Buat apa? Angger we, hidup aku mah gitu-gitu juga, gitu-gitu aja, ya kan? Jadi bukan kita nggak sabar, tapi syukurnya kita mungkin standarnya tinggi deh, ya. Sampai lupa banyak rezeki kecil yang Allah kasih. Ya. Ini hari ini saya kesini sejujurnya deg-degan banget. Karena tiba-tiba malam anak saya yang kedua panas. Dan kan seorang ibu mah gitu ya, kumaha ini kalau anak sakit kumaha. Saya kasih obat, mau apa? Pengen kebab, beliin terus tidur. Pagi-pagi ya Allah, mudah kan? Sampai saya chat suami pada deketan, ya aku teh harus gimana? Aku bingung. Besok harus isi kajian tapi gatal sakit. Aku harus apa? Suami saya bilang, jalanin aja, semua Allah yang atur. Pagi-pagi subuh saya pegang, turun. Bu, pengen nasi uduk sama nasi kuning sama ini sama itu. Oh alhamdulillah, berarti udah enakan badannya. Ya. Tapi kalau semua berusaha saya atur, nggak beres. Ya kan? Allah tuh selalu ngasih kita titik terendah. Karena Allah tahu ketika kita dikasih titik terendah, disitulah kita bersabar dan berserah sama Allah. Ya. Kan kita masih paling hebat kan? Selalu merasa paling hebat, paling tahu tentang hidup kita, paling bisa handle semua masalah kita, ya. Dan ingat sama Allah kalau udah di ujung, udah mentok banget baru ya Allah tolongin aku. Ya Allah ini teh harus gimana? Ya. Kalau belum mentok kan, oh aku tahu masalahnya ini aku bisa nyelesain. Oh aku tahu dikasih ujian ini aku tahu terus gimana. Gitu kan? Makanya Allah selalu uji kita lagi dan lagi. Karena kalau kita nggak diuji, kita makin sombong, makin jauh sama Allah. Makanya kita dikasih ujian supaya kita sering sujud, sering nangis, sering berserah sama Allah. Ya, kan kita kalau udah mentok banget, ya Allah. Ya. Jadi yang sering ninggalin itu Allah atau kita? Allah mah nggak pernah ninggalin. Yang sering ninggalin kita, ya. Mentok banget baru, ya Allah. Padahal ketika dapat ujian yang pertama kali kita lakukan apa? Ya Allah, Bismillah kita wakaltu, temani hamba. Ini pertama kali saya ngisi di Al-Jabar, deg-degannya luar biasa, karena saya tahu ini ujian buat saya. Allah lagi uji saya. Saya merasa hebat atau saya merasa ya Allah saya nggak berdaya. Ya.
Oh tanya ibu saya tadi, saya di belakang, oh deg-degannya luar biasa. Pas tahu nanti ngisi di ajaran, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Takut, ya. Tapi tergelincir sedikit hatinya kan, tuh kan aku mah hebat, ya. Tuh kan, dan Allah akan uji di situ. Ternyata ketika kita bingung arahnya kemana, harus kemana, ternyata kita hanya belum bisa memahami takdir Allah. Ternyata ketika kita dapat ujian, bukan hanya sekedar menerima takdir Allah, tapi juga harus bisa mencintai takdir Allah. Ya. Itu yang namanya ridho. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba terima ya Allah. Hamba cintai takdir ini, apapun bentuknya. Bantu hamba mencintai takdir ini. Karena ternyata bahagia itu akan kita dapat ketika kita sudah ridho dengan semua ketetapan Allah. Karena takdir Allah itu gak ada yang buruk. Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita. Tapi karena ekspektasi kitanya tinggi, kita berharap hidup kita kayak si A, kita berharap suami kita, ya kan? Aku pengen suami aku kayak suaminya si itu bagus. Kenapa kita selalu ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain? Karena sejak kecil kita selalu dapat pola ngebandingin, ya enggak? Coba ingat-ingat waktu kecil. Kalau kita dapat nilai ulangan 70, ini yang sering saya ulang. Respon orang tua kita gimana? Alhamdulillah nilainya bagus gitu enggak? Atau nah sih nilainya 70, tuh si apa nilainya bagus? Teman mama ya, kalau ulangan nilainya bagus. Tuh si ini mah kuliahnya bagus di negeri. Kamu kumaha sih? Ya kan? Ya. Seberapa sering kita dibandingin sama orang lain? Kenapa sih kamu teh suaminya gajinya mending segitu? Gitu kan? Itu yang bikin kita jadi susah bersyukur. Ya. Karena ngebandinginnya sama hidup orang lain. Nah, si gaji suami kamu meneliti, padahal suami kita baru kerja 3 bulan, yang sebelumnya nganggur teh, artinya nggak punya uang. Sekarang dapat gaji, bersyukur nggak? Harusnya bersyukur. Tapi kalau kita ngebandingin sama orang lain, kamu ngebandingin sama Raffi Ahmad, ya, wah susah bersyukurnya. Ya kan? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya suami hamba punya gaji, punya uang. Kemarin berapa bulan gak punya uang, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Tapi kalau kita selalu ngebandingin sama orang lain, ya nah kasih gaji gede sakieu, kontrakan, listrik, gas, ya atuh nggak cukup. Kamu teh kumaha sih? Ya. Dan seringkali kita ngelakuin itu di hidup kita. Ya. Padahal berapapun rezeki yang Allah kasih, pasti yang terbaik. Semakin kita mudah bersyukur, Allah akan berlipat-lipat rezekinya. Yang saya sering ingat omongan Ustaz Ridho, itu sering banget ngomong ke saya, Ica, kalau diundang ke masjid, jangan main harga. Pokoknya nggak boleh berbisnis di masjid. Terus gimana? Saya ngomong gitu. Biarin sisanya Allah yang selesaikan. Niatin kalau teteh di masjid, niatin lillahi ta'ala. Kalau saya ngomong demi Allah itu Allah lakukan. Allah selesaikan sisanya. Tapi kalau kita mau berpikir dunia, terus kumaha kalau aku nggak ngeluarin harga, gitu kan?
Tapi nggak bisa tuh kan, hidup tuh harus gini-gini, gitu kan? Tapi enggak teh, percaya deh. Biarin sisanya Allah yang atur. Dan Allah atur. Rezeki itu kan bukan tentang uang ya. Kita butuh apa, tiba-tiba ada. Kita butuh apa, tiba-tiba selesai. Itu kan, ya. Kalau rezeki itu tentang uang, nggak akan pernah selesai. Ya. Jadi kenapa kita sulit banget mencari arah? Karena kita belum tahu dan belum yakin arah yang terbaik yang harus kita tuju siapa? Allah. Kita masih mengilahkan manusia lain, ya. Yang bisa ngebahagiain kita siapa teh? Allah. Tapi kenapa kita masih selalu nuntut sama pasangan kita? Bahagiain aku. Kenapa kita masih selalu nuntut sama orang tua kita? Mama tuh harus ngerti aku. Mama tuh harus sayang sama aku. Itu kan? Ya. Dan semakin kita nuntut ke orang lain, capek. Kenapa kamu gak ngebahagiain aku ya berantem terus, nuntut terus? Capek. Karena bahagia kita disimpan di orang lain. Yang selalu saya ingat buat diri saya, meskipun gak ada orang yang mau dengar kita, meskipun gak ada orang yang mau peduli sama kita, yakin Allah selalu peduli sama kita. Allah selalu mau dengar kita. Ya, jadi jangan pernah menuntut siapapun untuk selalu hadir buat kita, untuk selalu dengar kita, untuk selalu peduli sama kita. Karena semakin kita menyimpan itu semua di manusia, kita akan semakin zalim sama diri sendiri. Ya, cuma pengen nyiksa hati kita aja. Capek. Karena nanti kita meninggal sendiri. Akhirat kita, tanggung jawab kita teh. Ya. Mudah-mudahan pulang dari sini pelan-pelan. Saya nggak menuntut langsung, karena semua butuh latihan, butuh proses. Pelan-pelan menggeser, menyimpan harapan, menyimpan kebahagiaan, geser itu semua ke Allah. Supaya kita nggak selalu bingung, ya Allah ini arahnya kemana? Ya Allah aku harus gimana? Ya. Kalau Allah kasih nikmat, Allah pengen ngetes seberapa rasa syukur kita. Tapi kalau Allah kasih ujian, Allah pengen ngetes seberapa sabar kita. Kita mah baru dikasih ujian sedikit, ya Allah nah sikit. Kenapa aku lagi? Kenapa aku terus? Kenapa dia mah enggak? Tadi saya ngomong pas baru datang ya, mobil kan dikawal ya, pas turun saya dikawal gitu kan. Saya ngomong ke suami, pasti akan semakin banyak yang ngomong, Teh Ica mah hidupnya enak, gitu kan? Teh Ica mah hebat. Kan orang gak tahu ya proses panjang untuk sampai saya ada di titik ini, ya kan? Dan kalau kita lihat ada orang yang terlihat hebat, terlihat hidupnya baik-baik aja, kita nggak tahu ada ujian apa yang dia datang. Dan mungkin kalau kita dikasih ujian itu, kita nggak kuat. Makanya Allah nggak kasih ujian itu. Ya. Banyak orang kaya, uangnya banyak, bunuh diri, ya kan? Narkoba, artinya apa? Mungkin gak bersyukur dengan rezeki itu. Mungkin merasa aku dan ada yang kosong di dirinya. Biasanya apa yang kosong di diri kita? Tentang penghargaan, tentang selalu pengen diakuin sama orang lain, ya. Tentang butuh validasi. Butuh validasi itu apa? Pengen selalu dibilang, ih kamu hebat, ih kamu cantik, ih kamu keren, ih kamu sukses. Selalu butuh itu. Makanya ketika kita melakukan apapun, proses hidup apapun, yang dikejar adalah validasi orang lain. Ketika orang lain gak ada kasih itu ke kita,
Lagi-lagi kita merasa kecewa. Kurang apa aku teh? Aku udah ikhtiar mati-matian, kenapa kamu gak bangga sama aku? Gitu kan? Ya. Padahal yang harus kita kejar validasi dari Allah. Orang lain siapapun itu gak mau menghargai kita, gak mau ngasih validasi ke kita, gak apa-apa. Tapi yakin Allah tahu semua proses hidup kita, dan Allah selalu menghargai sekecil apapun proses dan progres yang kita lakukan. Karena biasanya orang lain akan menghargai kita kalau kita melakukan sesuatu yang besar, ya. Tapi langkah kecil jarang diambil. Mana sih caranya? Jadi kalau teman-teman ibu-ibu di sini ngerasa masih punya luka, ingat kata-kata ini. Ketika kita sadar bahwa kita punya luka di hidup kita, itu bukan salah kita. Ada hal yang terjadi di hidup kita tentang orang lain yang gak bisa kita kontrol, ya. Omongan orang lain, sikap orang lain, perbuatan orang lain gak bisa kita kontrol, ya kan? Mereka mau melakukan apapun, itu hak mereka. Jadi bukan salah kita kalau kita ternyata masih punya luka, masih punya kecewa dengan siapapun. Bukan salah kita. Tapi akan jadi salah kita ketika kita sadar kita masih punya luka dan tidak segera kita selesaikan. Itu salah kita. Kenapa harus segera diselesaikan? Karena akhirat tanggung jawab kita. Nanti hari akhir kita dihisab, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Allah melahirkan kita ke dunia dalam keadaan suci. Pengennya pas meninggal suci kan? Kebayang gak kalau kita gak segera menyembuhkan luka, kecewa, sakit hati sama orang, dendam sama orang, isu pakai meninggal, pulang dalam keadaan banyak kecewa, kebayang? Ya kan? Banyak luka di hati kita. Hisabnya gimana? Ya. Jadi ringankan hisab kita dengan cara selesaikan segera semua luka yang ada di hidup kita. Ya. Kalau saya sering ngomong ke anak-anak saya, ketika mereka, Bu, aku boleh merokok nggak? Bu, aku boleh ini nggak? Saya selalu bilang, lakukan apapun yang bikin kamu bahagia, asal tidak merusak akhiratmu. Jadi saya suka bilang, kalau kamu mau ngerokok atau nggak ngerokok bukan karena takut sama ibu, tapi karena kamu tahu Allah nggak suka dan Allah nggak ridho. Kalau kamu mau bolos sekolah, bukan karena, atau kamu sekolah bukan karena takut sama ibu, tapi kamu hanya bertanggung jawab tentang akhirat kamu. Ya. Apalagi kita kan gak bisa jaga anak kita 24 jam. Yang harus kita tanamkan adalah Allah selalu melihat dan kejar ridho Allah. Itu kan? Ya, jadi bukan takut sama kita. Kapan terakhir teteh-teteh ibu-ibu mendoakan orang tua kita dengan tulus, bukan sekadar template yang diajarin dari TK, lebih pilih wali-wali dari warna maka badi sogiro selesai, tapi mendoakan orang tua kita, ya Allah, berdoanya lebih pilih wali-wali dari pakai hati. Ya Allah, sayangi orang tua hamba. Ya Allah, bahagiakan mereka dari hati. Atau banyak di sini yang ternyata jarang atau mungkin gak pernah mendoakan orang tuanya dengan tulus. Kenapa?
Masih banyak luka tentang mereka. Masih banyak kecewa tentang mereka. Walaupun saya yakin semua orang tua sayang sama anak, hanya saja caranya mungkin gak tepat. Ya. Mudah-mudahan pulang dari sini teman-teman bisa mendoakan orang tua dengan tulus, karena nanti kita pun akan jadi orang tua dan kita pengen didoain anak kita dengan tulus kan? Karena nanti ketika kita meninggal, yang bisa menerangi kubur kita siapa? Doa anak-anak yang soleh. Kalau anak kita gak pernah melihat sikap kita yang baik sama orang tua kita, kalau anak kita selalu melihat contoh dari kita suka buat balut ke orang tua kita, suka nyentak ke orang tua kita, gak pernah peduli, mereka akan nyontoh kan? Bukankah kita pengen jadi orang tua yang dirindukan? Ya. Ada nggak anak yang rindu sama orang tuanya kalau orang tuanya dikit-dikit ngebentak, dikit-dikit nyubit, dikit-dikit mukul? Atau anak yang nggak pernah dipeluk sama orang tuanya, nggak pernah dengar dari mulut orang tuanya, alhamdulillah mama papa bersyukur punya anak kayak kamu, yang nggak pernah didengar ceritanya. Jadi capek yang selama ini kita rasa, benarkah itu semua karena perbuatan orang lain atau karena kita terlalu berharap sama manusia? Ya. Atau kita berharap mereka selalu ngertiin kita? Di mana Allahnya? Di mana lillahi ta'alanya? Capek kan? Tapi kalau kita yakin ya Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil. Ketika orang lain bersikap adil sama kita nggak apa-apa, karena kita tahu Allah maha adil. Allah nggak pernah menyepelekan setiap ikhtiar kita, sekecil apapun. Saya pengen ajarin teman-teman satu terapi, yang nanti terapi ini bisa teman-teman lakukan di rumah. Kunci dari terapi ini apa? Ngerti apapun yang Allah kasih. Oh, Allah kasih ujian ini sama aku karena aku, atau karena Allah pengen aku lebih sujud dan bersyukur dan bersabar. Kunci kedua apa? Terima. Yang bikin rasa capek selalu ada di kita karena semua takdir yang datang ke hidup kita gak pernah kita terima. Ya Allah, kenapa dikasih ujian kayak gini? Ya Allah, kenapa harus aku? Ya Allah, kenapa sih hidup aku teh kieu-kieu wae? Nerima apa itu? Enggak. Ketika kita merasa sedih, pernah kita ngaku sama Allah? Ketika kita merasa terpuruk, pernah kita ngaku sama Allah? Atau lagi-lagi yang kita lakukan, enggak, aku baik-baik aja. Enggak, aku enggak apa-apa. Enggak, aku bisa atasin ini semua. Itu yang bikin kita selalu capek kan? Jadi kunci terapi ini akan berhasil kalau teman-teman mau terima dan ngaku apapun yang kita rasa ke Allah. Gak usah takut Allah, kita mau nangis segimanapun gak pernah Allah menganggap kita lebay. Kita mau ngadu segimanapun gak pernah Allah menganggap kita barbarian. Ya, jadi jangan pernah takut untuk ngaku dan jujur tentang apapun yang kita rasa. Semakin kita ngerengek sama Allah, Allah senang. Artinya kita bergantung sama Allah. Walaupun Allah tahu apa yang kita rasa, Allah lebih tahu dibanding kita.
Tapi semakin kita ya Allah, ya Allah, sakit banget ya Allah. Allah senang tuh kan si Ica tuh bergantung banget sama aku. Bener-bener Ica tuh berserah sama aku. Ayo sini Ica, sini. Mungkin jalan kamu udah terlalu jauh dari aku. Mungkin nyasar kamu udah jauh. Sini, sini aku peluk. Ya. Jadi pelukan yang menenangkan bukan pelukan dari saya, dari Allah. Mungkin pelukan Allah gak terasa, tapi ketika Allah kasih tenang di hidup kita, itu pelukan yang paling tulus. Ketika kita nanti hidupnya udah gak peduli omongan orang, gak peduli pendapat orang, itu tanda kasih sayang Allah. Ya, jadi di sini teman-teman udah siap buat jujur apapun yang kita rasa. Gak usah sombong lagi, aku gak apa-apa, aku baik-baik aja, gak usah. Semakin kita sombong, Allah semakin puji. Semakin kita menghilangkan diri kita, diuji lagi sama Allah, diuji lagi sama Allah. Makanya perhatiin, kalau ujiannya itu terus tentang suami, tentang anak, nah hanya ujian rumah tangga aku tadi disuami terus. Lihat dan rasakan seberapa kita menggantungkan hidup kita, kebahagiaan kita di suami. Ya. Makanya nggak pernah beres ujiannya. Ya. Saya mau ngajarin terapinya. Udah siap duduknya? Udah enak duduknya? Saya mau perkenalkan dulu nama terapinya. Nama terapinya Deb. Namanya. Kelihatan nggak? Nih. Tulisannya DMPTH. Singkatan dari Deep Psychology Tapping Technique. Jadi Deep terapi ini basicnya ilmu psikologi, ya. Deep, tahu deep nggak? Deep itu bahasa Inggris itu dalam. Kayak tadi teman-teman merem, saya tanya apa kabar, rasanya kan kayak masuk banget ya ke dalam kondisi kita. Itu deep, oke? Founder dan pemilik Deep terapi ini adalah biro psikologi kami. Teknik Deep ini nanti mengetuk titik emosi. Setiap titik ada titik emosi. Misalnya, kalau teman-teman marah, titiknya di mana ada. Tapi nggak akan saya kasih tahu. Misalnya, Bu, titik ini buat kecewa ya, misalnya gitu. Nggak akan saya kasih tahu. Kenapa? Takutnya nanti pas di rumah lagi ngerasa kesel banget. Jadi kesel lu mananya? Pohodei, ya kan? Terus lah, ibu-ibu udah banyak pikiran ya. Yang penting mah bisa ngelakuin terapinya selesai. Karena insya Allah titik manapun yang saya ajarin itu bisa menggali emosi yang selama ini teman-teman pendem. Ya, jadi nggak usah bahas ya kecewa kemana ya titiknya. Pohode terjadi wa terapina, ya, ulah. Ya, jadi itu. Jadi kuncinya adalah terima, ngaku. Serahin semua rasanya sama Allah. Mau seberapa lama lagi kita ngerasa sombong, ya kan? Mau berapa lama lagi kita ngerasa capek, ya, nggak usah lah. Mau berapa lama lagi kita zolim sama diri sendiri hanya karena kita ngerasa si aku yang paling tahu tentang hidup aku. Oke? Saya akan ajarin, tapi hanya beberapa titik terapinya, ya. Tapi walaupun saya cuma ajarin 3 titik terapinya, kalau teman-teman melakukannya lillahi ta'ala dan mau menyerahkan semuanya ke Allah dan mau jujur sama Allah, insya Allah hasilnya optimal. Karena ilmu apapun, terapi apapun, kalau Allah nggak ridho, nggak berjalan. Jadi bukan tentang saya yang hebat, bukan tentang terapinya yang hebat,
Tapi seberapa yakin teteh-teteh ibu-ibu sama Allah, seberapa berserah teteh-teteh ibu-ibu sama Allah, itu kuncinya. Oke? Teteh-teteh yang belakang kelihatan nggak? Enggak? Bismillah lah ya. Kumaha. Teteh-teteh, lihat di layar ya. Jarinya 3 dilurusin. Ya, 3 jari dilurusin, udah. Teteh ketuk titik kepala di bagian ubun-ubun, tangannya ke depan gini. Jangan gini, kalau gini cangkel. Gini, ketukannya gini ya, ritmenya. Kenapa dipukul mah nggak kenceng? Tadi saya ngomong kenceng ya. Kedengeran? Tuk gitu ya. Jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kalau gini nih, tunduk. Kayak vibra ya. Jadi ketukannya ya. Ini titik kepala. Ada ubun-ubun? Masih ingat ubun-ubun? Ulah tukang teuing ibu. Da ubun-ubunan di sini. Di sini mah bukan ubun-ubun. Ulah di dia teh. Da ini mah jidat. Ya. Ya, ada ubun-ubun ya, ingat ya. Ya. Satu lagi. Saya kasih titik terapi yang gampang, yang bisa dilakukan dimanapun, apalagi kalau pakai produk, itu bisa disumputkan pas kita terapi. Teman-teman ada di dada, di tengah, ada tulang dada, gini kan? Ya, ada tulang dada di tengah. Ada nggak kerasa nggak tulang dadanya? Ada yang nggak kerasa? Diingat-ingat ya, dulu sebelum tertumpuk dengan lemak-lemak, di mana tahnya? Tangan kanan ketuk dada kiri, tapi bukan di tulangnya. Karena kalau di tulangnya sakit. Kan tulangnya, tulang dada ya. Di bawah tulangnya aya ceplok. Tah eta. Ya. Tangan kanan ke dada kiri. Karena kalau tangan kanan ke dada kanan, sok gerak rasain. Nah, ya kan? Siga mil. Itu tak siga mil. Jadi tangan kanan disilang tangan ke dada kiri, nanti tangan kiri ke dada kanan. Jangan dua-duanya. Ulah kieu ulah. Ya. Di bawah tulangnya, karena kalau pas di tulangnya sakit. Oke. Satu lagi, ini titiknya bisa teman-teman pakai di kolong meja, mungkin sudutkan. Tempat nyimpen jam, tahu? Ini pergelangan dalam, ini pergelangan luar. Kalau ini dipukul, ya, yang pakai jam boleh disimpan di tas. Oke, kita ulang. Titik kepala, pinter. Dada, jangan ditulangin. Ya. Pergelangan dalam, pergelangan luar. Oke, dah simpan dulu. Selama proses terapi, teman-teman merem. Kenapa merem? Supaya lebih bisa deep dan kelihatan kanan kiri depan belakang. Oke, tapi insya Allah selama proses terapi teman-teman akan selalu dalam keadaan sadar, ya. Karena di psikologi dibikin nggak sadar itu melanggar hak asasi manusia. Oke, teman-teman akan sadar, ya. Nanti ketika merem dan proses terapi, rasa apapun yang Allah hadirkan di hati kita, jujur aku sama Allah.
Ya Allah nyeri, ya Allah capek, ya Allah bingung, ya Allah takut, atau ya Allah ngeblank. Saking banyak yang kita pendem, saking seringnya kita bilang gak apa-apa, itu kadang ngeblank. Bilang sama Allah, ya Allah ngeblank, ya Allah gak tahu rasa apa, tapi ngeclak. Artinya apa? Sedih. Oke? Nanti ketika merem, kalau kebayang seseorang, pas lagi merem tiba-tiba, kenapa kebayang si mama? Kenapa keinget si mama? Si mamanya cuma ada di bayangan kan? Teman-teman mau ngomong apapun sama orang yang ada di bayangan kita, ngomong. Karena di dunia nyata banyak hal yang gak bisa kita sampaikan ke orang itu. Kenapa gak bisa? Shit, salah. Percuma lah diomongin, udah gak berubah. Udah tau lah responnya apa, gitu kan? Udah tahu jawabannya apa, gitu kan? Itu yang bikin kita sering pendem. Udahlah, percuma. Dan gitu-gitu. Karena tiba-tiba gak berubah, ya kan? Itu yang bikin kita sering pendem. Jadi siapapun orang yang muncul di bayangan kita, ngaku sama Allah. Ya. Yuk kita mulai terapinya. Merem. Jangan buka mata sampai saya bilang boleh buka mata, oke? Kalau ada yang mual, pengen muntah, angkat tangan yang tinggi, nanti kami kasih kresek. Ya, kita ta'awudz dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba bertawakal. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ridhoi ikhtiar kami hari ini. Kami hanya ingin menyelesaikan semua yang belum selesai. Kami hanya ingin bisa beribadah dengan khusyuk, bisa menjalankan semua peran di dunia ini lillahi ta'ala, tanpa lagi menyadarkan dan berharap kepada siapapun. Ya Allah, ridhoi, bantu ikhtiar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk titik kepala. Rasa apapun yang Allah hadirkan di hati kita, jujur sama Allah. Allah lebih tahu dari apa yang kita rasa. Ya Allah, sakit, sedih, marah, capek, bingung. Ya Allah, siapapun orang yang muncul di bayangan kita, teteh, ibu mau bilang apa sama dia, sok bilang semuanya ke orang itu. Ketuk dada. Yang mual angkat tangan, nanti dikasih kresek. Ketuk dada. Ketuk dada. Kalau mereka gak pernah mau dengar kita, kalau mereka gak pernah mau peduli kita, gak apa-apa, ada Allah. Kalau mereka pun ninggalin kita, gak apa-apa, Allah gak pernah ninggalin kita. Capek, selalu dituntut menuhin semua yang mereka pengen. Capek, selalu dituntut untuk selalu baik-baik aja, selalu hebat, selalu kuat, tanpa
ditanya apa yang kita rasa. Ganti tangan, ketuk dada satu lagi. Ganti tangan, ketuk dada satu lagi. Yang mau muntah, angkat tangan, nanti dikasih kresek. Pukul pergelangan dalam. Ya Allah, capek. Harus selalu senyum, padahal lagi gak bisa senyum. Ya Allah, capek. Selalu dituntut untuk berdiri tegak, padahal lagi down, lagi runtuh. Ya Allah, capek. Harus selalu bilang iya, padahal aku gak mau. Ya Allah, capek. Karena ternyata hidup aku tentang mereka, bukan tentang aku. Aku udah gak kenal lagi diri aku. Aku udah gak tahu lagi siapa aku. Ketuk dada. Semua orang kayaknya gampang nilai hidup kita. Sampai buat berdoa pun kita takut, karena kita selalu merasa gak pantas. Buat minta ke Allah pun kita takut, karena label negatif dari orang lain terlalu kuat. Aku mah payah, aku mah gak pantas, aku mah lemah. Bahkan untuk minta kebahagiaan ke Allah pun gak berani, karena rasanya kita gak pantas untuk merasakan bahagia. Ketuk kepala. Yang mual angkat tangan. Ternyata hidup ini, selama kita hidup, kita hanya menjalankan apa yang mereka minta, bukan tentang apa yang Allah mau dan Allah minta. Kita terlihat baik-baik aja karena kita udah terlalu lama sering itu pakai topeng. Ya Allah, jangan berhenti ngetuk. Kalau cuma nangis itu cuma energinya aja. Tapi kalau sambil diketuk titik D-nya, itu insya Allah mengangkat dan menyelesaikan akar masalahnya. Ketuk dada.
Ganti tangan, ketuk dada satu lagi. Terlalu berat beban hidup kita. Ketuk kepala. Pukul pergelangan dalam. Pukul pergelangan dalam. Pukul pergelangan luar. Jangan berhenti ngetuk teh. Ketuk kepala. Ketuk dada. Jangan takut, ada Allah teh. Ketuk kepala. Pukul pergelangan dalam. Kresek, kresek. Kresek, kresek. Pukul pergelangan luar. Ketuk dada. Ketuk dada. Ketuk dada. Ketuk kepala. Ketuk dada. Ganti tangan, ketuk dada satu lagi.
Pukul pergelangan tangan. Pukul pergelangan luar. Ketuk kepala. Pukul pergelangan tangan. Kita tarik nafas bareng-bareng ya. Nanti tarik nafas lewat hidung, kepalanya sampai nenggak, tarik yang banyak sampai nenggak, nanti buang sekaligus lewat mulut. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tarik, nenggak, tahan. Buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas, tarik. Buang lewat mulut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas, nenggak, kepalanya lebarin, dadanya dilebarkan, buang sekaligus lewat mulut. Jangan dulu buka mata, tangannya simpan di paha. Teman-teman, ibu-ibu yang hari ini udah siap memeluk dirinya, entah mau bilang makasih atau maaf, boleh. Tapi yang hari ini belum bisa memeluk dirinya, gak apa-apa. Bukan kita gak sayang sama diri kita. Kita hanya butuh waktu. Karena banyak kejadian di hidup kita yang mungkin bikin kita butuh waktu untuk bisa memeluk diri kita dengan tulus. Yang mau peluk dirinya, boleh peluk dirinya. Yang belum bisa bukan berarti kita gak sayang, bukan berarti kita gak bersyukur sama diri kita. Kita hanya butuh waktu. Teman-teman, diri ini yang terbaik dari Allah buat hidup kita. Kita tarik nafas lagi ya. Kita tarik nafas bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tarik, nenggak, tahan, buang sekaligus. Makin dihembuskan ya, semakin kuat dihembuskannya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, buang sekaligus. Simpan tangannya di paha. Kalau selama ini kita ngerasa hidup kita yang paling menderita, kita yang paling banyak ujiannya, hari ini Allah menunjukin ke kita semua bahwa semua orang pasti Allah uji. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Jadi jangan pernah ngerasa kita sendiri, kita yang paling menderita. Gak teh. Semua orang selama masih hidup pasti Allah uji buat ngeyakinin kalau kita gak sendiri, kalau kita sama yang lain. Boleh peluk teman sebelahnya biar kita tahu kita gak sendiri.
Teten, kita atur nafas lagi, oke?